Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maulana Sidik dan saya di sini bersama rekan saya Reyno Surya Mulyono. Kami berasal dari kelompok C1 mata kuliah pemodelan sistem. Kami dari kelas Teknik Industri C semester 5 insya Allah akan mempresentasikan tentang pengenalan pemodelan sistem, analisis sistem kompleks, sistem pengelola penerapan, dan mengelola sistem dukungan dan keamanan. Kami harap semuanya dapat memperhatikan dengan baik. Terima kasih. Baik, kita ke slide yang berikutnya. Di sini ada sebuah pertanyaan. Apa itu pemodelan sistem? Di sini saya akan menjawabnya secara singkat. Pemodelan sistem adalah di mana persyaratan non-fungsional, misalnya platform, kinerja, output, skabilitas, kemampuan pemeliharaan. Model sistem dinyatakan dalam istilah-istilah teknis dan untuk penggunaan internal teknologi yang bekerja di dalamnya. Kemudian kita ke slide yang ketiga. Di sini terdapat analisis sistem kompleks. Apa itu analisis sistem kompleks? Analisis sistem kompleks adalah menelaah dan memperhatikan penelitian ilmiah yang berkembang pesat, yang mengisi kesenjangan besar antara dua pandangan tradisional yang mempertimbangkan sistem yang terbuat dari komponen yang sepenuhnya independen atau sepenuhnya digabungkan. Ini adalah celah yang disebut Weaver, masalah kompleksitas yang terorganisir. Kemudian di slide yang keempat, sistem pengelola penerapan. Apa itu sistem pengelola penerapan? Di sini pun saya akan menjawabnya dengan singkat. Sistem pengelola penerapan adalah sistem yang dibuat dan dikelola sesuai kebutuhan dan keperluan untuk diterapkan serta mendukung suatu pengoperasian atau suatu kegiatan agar berjalan dengan lancar. Kemudian pada slide yang kelima, yaitu sistem dukungan dan keamanan. Apa itu sistem dukungan dan keamanan? Sistem dukungan dan keamanan adalah sebuah sistem yang diterapkan untuk memberikan support dalam bentuk dukungan, yang di dalamnya terdapat sistem keamanan yang dapat berfungsi memberikan keamanan dalam suatu pengoperasian serta kegiatan agar berjalan dengan lancar tentunya. Kemudian pada slide ke-6 muncul pertanyaan, apa saja jenis-jenis pemodelan sistem? Jenis-jenis pemodelan sistem salah satunya yaitu model sains dan teknik. Sains adalah upaya untuk mencoba memahami dunia di sekitar kita dengan menemukan hukum-hukum dasar yang menjelaskan cara kerjanya. Hukum tersebut meliputi hukum gerak Newton, hukum gas ideal, hukum Ohm dalam rangkaian listrik, hukum kekekalan energi, dan seterusnya. Beberapa di antaranya mungkin telah dipelajari. Siklus khas upaya ilmiah di mana para ilmuwan menemukan hukum-hukum dasar ini mungkin terlihat seperti dalam urutan, yaitu yang pertama amati alam, yang kedua kembangkan hipotesis yang dapat menjelaskan pengamatan Anda, kemudian yang ketiga dari hipotesis Anda dapat membuat beberapa prediksi yang dapat diuji melalui eksperimen. Kemudian yang keempat, lakukan eksperimen untuk melihat apakah prediksi Anda benar. Jadi seperti itulah gambaran atau penjelasan tentang model sains dan teknik. Terima kasih. Kemudian pada slide ke-7 muncul juga pertanyaan. Apa pemodelan sistem kompleks? Pemodelan sistem kompleks adalah sebuah tantangan dalam mengembangkan model menjadi sangat berat ketika menyangkut pemodelan sistem yang kompleks karena sifat uniknya, jaringan non-linier, kemunculan, pengorganisasian diri, dan lain-lain. Tidak seperti yang kita kenal, kami biasanya memikirkan hal-hal dalam satu skala dalam rantai penalaran linier, langkah demi langkah di mana sebab dan akibat secara jelas dibedakan dan dibahas secara berurutan. Tetapi pendekatan ini tidak cocok untuk memahami sistem yang kompleks, di mana sejumlah besar komponen berinteraksi satu sama lain, secara saling bergantung untuk menghasilkan pola pada rentang skala yang luas.
Oleh karena itu, perilaku sistem yang kompleks seringkali tampak bertentangan dengan pengalaman kita sehari-hari. Kemudian kita lanjut ke slide yang ke-8. Bagaimana cara membuat model? Ada sejumlah pendekatan untuk membangun model ilmiah. Cara favorit saya untuk mengklasifikasikan berbagai jenis pemodelan atau pendekatan pemodelan adalah dengan memasukkannya ke dalam dua keluarga besar berikut, yaitu pemodelan deskriptif. Dalam pendekatan ini, peneliti mencoba untuk menentukan keadaan sebenarnya, sistem pada titik waktu tertentu atau pada beberapa titik waktu. Secara deskriptif, mengambil gambar, membuat miniatur, atau ini secara harfiah adalah model dalam arti kata yang biasa, dan menulis biografi seseorang. Semuanya termasuk dalam keluarga usaha pemodelan ini. Ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, misalnya persamaan statistik, algoritma, dan komputasi, seperti analisis regresi dan pengenalan pola. Mereka semua mencoba menangkap seperti apa sistem itu. Pemodelan berbasis aturan. Dalam pendekatan ini, peneliti mencoba untuk datang dengan dinamis aturan yang dapat menjelaskan perilaku yang diamati dari suatu sistem. Hal ini memungkinkan peneliti untuk membuat prediksi kemungkinan, misalnya masa depan, negara. Persamaan dinamis teori dan prinsip pertama yang menggambarkan bagaimana sistem akan berubah dan berkembang seiring waktu. Semuanya termasuk dalam keluarga upaya pemodelan ini. Hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, tetapi juga dapat dicapai pada tingkat konseptual, misalnya teori evolusi yang diutarakan oleh Charles Darwin. Mereka semua mencoba menangkap bagaimana sistem akan berperilaku. Kedua pendekatan pemodelan sama pentingnya dalam sains dan teknik. Kedua pendekatan ini bergiliran dan membentuk satu siklus upaya pemodelan ilmiah. Dalam buku teks ini, kita akan fokus pada yang terakhir, pendekatan pemodelan berbasis aturan. Ini karena pemodelan berbasis aturan memainkan peran yang sangat penting dalam ilmu sistem yang kompleks. Lebih khusus lagi, mengembangkan model berbasis aturan pada skala mikroskopis dan mempelajari perilaku makroskopisnya melalui simulasi komputer atau analisis matematis hampir merupakan kebutuhan untuk memahami kemunculan dan pengorganisasian diri dari sistem yang kompleks. Kami akan membahas bagaimana mengembangkan model berbasis aturan dan apa tantangannya di seluruh buku teks ini. Siklus khas upaya pemodelan berbasis aturan melewati langkah-langkah berikut, yang mirip dengan siklus penemuan ilmiah yang kita bahas di atas tadi. Oke, yang pertama itu amati sistem yang Anda minati. Kemudian yang kedua, merefleksikan kemungkinan aturan yang mungkin menyebabkan karakteristik sistem yang terlihat dalam pengamatan. Selanjutnya yang ketiga, turunkan prediksi dari aturan tersebut dan bandingkan dengan kenyataan. Lalu yang keempat, ulangi langkah di atas untuk mengubah aturan sampai Anda puas dengan modelnya. Atau Anda kehabisan waktu atau dana, ini sepertinya oke dan tidak mengandung masalah logis. Membuktikan hipotesis yang kita miliki sebelumnya, karena saya melonggarkan kriteria penghentian untuk kepuasan Anda sebagai peneliti. Namun masih ada satu langkah tertentu secara fundamental sulit. Menurut Anda, langkah mana? Tentu saja masing-masing dari 4 langkah memiliki tantangan uniknya sendiri. Tetapi sebagai seorang pendidik yang telah mengajar pemodelan sistem yang kompleks selama bertahun-tahun, saya menemukan bahwa langkah kedua, atau refleksikan kemungkinan aturan yang mungkin menyebabkan karakteristik sistem terlihat dalam pengamatan, sangat menantang bagi pemodel. Ini karena langkah ini terjalin begitu dalam dengan pengetahuan, pengalaman, dan proses kognitif pemodel sehari-hari. Ini didasarkan pada siapa Anda, apa yang Anda ketahui, dan bagaimana Anda melihat dunia. Pada akhirnya ini adalah proses berpikir pribadi yang sangat sulit untuk diajarkan atau dipelajari secara terstruktur. Kemudian kita ke slide yang ke-9. Di sini cara membuat model yang baik itu bagaimana? Nah, kesederhanaan dari model benar-benar esensi kunci dari apa pemodelan adalah semua tentang alasan utama mengapa kami ingin membangun sebuah model
adalah karena kami ingin memiliki deskripsi realitas yang lebih pendek dan sederhana. Sebagai prinsip, terkenal dari pisau cukur Occam mengatakan, jika Anda memiliki dua model dengan kekuatan prediksi yang sama, Anda harus memilih yang lebih sederhana. Ini bukan teorema atau fakta yang terbukti secara logis, tetapi ini adalah praktik yang diterima secara umum dalam sains. Parsimoni baik karena ekonomis. Misalnya, kita menyimpan lebih banyak model dalam kapasitas terbatas otak kita jika lebih sederhana, dan juga berwawasan luas. Misalnya, kita dapat menemukan pola atau aplikasi yang berguna dalam model jika sederhana. Jika Anda dapat menghilangkan parameter, variabel, atau asumsi apapun dari model Anda tanpa kehilangan perilaku karakteristiknya, Anda harus melakukannya. Kemudian, kesederhanaan dari model benar-benar esensi kunci dari apa pemodelan adalah semua tentang. Alasan utama mengapa kami ingin membangun sebuah model adalah karena kami ingin memiliki deskripsi realitas yang lebih pendek dan sederhana. Sebagai prinsip terkenal dari pisau cukur Occam mengatakan, mungkin ini sudah saya baca, jadi boleh di skip. Oke, kita ke slide yang berikutnya. Di slide 10 terdapat pentingnya ISO bagi pengembangan sistem. Standar ISO mencakup segala sesuatu mulai dari simbol yang diakui secara internasional hingga sistem penomoran ISBN yang mengidentifikasi buku teks ini. Selain itu, ISO menawarkan konsensus global tentang apa yang merupakan praktik manajemen yang baik, yang dapat membantu perusahaan memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi secara konsisten, termasuk perangkat lunak. Karena perangkat lunak sangat penting bagi keberhasilan perusahaan. Banyak perusahaan mencari jaminan bahwa sistem perangkat lunak, baik yang dibeli atau dikembangkan sendiri, akan memenuhi standar kualitas yang kaku. Pada tahun 2014, ISO memperbaharui perangkat pedoman yang disebut ISO 9003-2014 yang menyediakan kerangka jaminan kualitas untuk mengembangkan dan memelihara perangkat lunak. Perusahaan dapat menentukan standar ISO saat membeli perangkat lunak dari pemasok atau menggunakan pedoman ISO untuk mengembangkan perangkat lunak internal guna memastikan bahwa hasil akhir memenuhi standar ISO. ISO memerlukan rencana pengembangan khusus yang menguraikan proses langkah demi langkah untuk mengubah persyaratan pengguna menjadi produk jadi. Standar ISO bisa sangat rinci. Misalnya, ISO mengharuskan pemasok perangkat lunak mendokumentasikan semua pengujian dan memelihara catatan hasil pengujian. Jika masalah ditemukan, masalah tersebut harus diselesaikan, dan modul apapun untuk terpengaruh harus diuji ulang. Selain itu, spesifikasi perangkat lunak dan perangkat keras dari semua peralatan uji harus didokumentasikan dan disertakan dalam catatan pengujian. Kemudian kita ke slide yang ke-11. Di slide yang ke-11 terdapat jenis-jenis pengujian. Yang pertama yaitu pengujian unit. Pengujian pemrogram atau modul individual disebut pengujian unit. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menghilangkan kesalahan eksekusi yang dapat menyebabkan program berhenti secara tidak normal dan kesalahan logika yang mungkin terlewatkan selama pemeriksaan meja. Jadi itu adalah definisi dari pengujian unit. Kemudian kita ke pengujian integrasi. Pengujian integrasi menguji dua atau lebih program yang saling bergantung disebut tes integrasi. Misalnya, pertimbangkan sistem informasi dengan program yang memeriksa dan memvalidasi status kredit pelanggan, dan program terpisah yang memperbaharui data dalam file induk pelanggan. Keluaran dari program validasi menjadi masukan untuk program pembaruan file induk. Menguji program secara independen tidak menjamin bahwa data yang dikirimkan di antara mereka adalah benar. Hanya karena melakukan pengujian integrasi untuk pasangan program ini, seseorang dapat memastikan bahwa program bekerja sama dengan benar. Kemudian kita ke pengujian sistem.
Pengujian sistem. Setelah menyelesaikan pengujian integrasi, pengujian sistem dilakukan yang melibatkan seluruh sistem informasi. Pengujian sistem mencakup semua kemungkinan situasi pemrosesan dan dimaksudkan untuk meyakinkan pengguna atau pengembang dan manajer bahwa program memenuhi semua spesifikasi dan bahwa semua fitur yang diperlukan telah disertakan. Berikut adalah penjelasan tentang pengujian sistem. Kemudian kita lanjut ke slide yang ke-14. Di slide yang ke-14 ini kita akan membahas jenis-jenis pelatihan. Jenis pelatihan yang pertama yaitu pelatihan vendor. Jika sistem mencakup pembelian perangkat lunak atau perangkat keras, maka pelatihan yang disediakan vendor adalah salah satu fitur yang harus disertakan dalam RFP atau permintaan proposal dan RFQ atau permintaan penawaran yang dikirim ke vendor potensial. Banyak vendor perangkat keras dan perangkat lunak menawarkan program pelatihan gratis atau dengan biaya nominal untuk produk yang mereka jual. Dalam kasus lain, perusahaan mungkin menegosiasikan harga untuk pelatihan tergantung pada hubungan mereka dengan vendor dan prospek pembelian di masa depan. Pelatihan biasanya dilakukan di lokasi vendor oleh pelatih berpengalaman yang memberikan pengalaman langsung dan berharga tentunya ilmunya. Kemudian jenis pelatihan yang selanjutnya yaitu pelatihan interaktif. Biasanya ada hubungan antara metode pelatihan dan biaya. Melatih pilot maskapai penerbangan dalam simulator canggih sangat berbeda tentunya dengan membantu pengguna korporat mempelajari sistem inventaris baru. Jelas, anggaran pelatihan adalah keputusan bisnis dan staf TI terkadang harus bekerja dengan sumber daya yang tersedia daripada sumber daya yang mereka inginkan. Kebanyakan orang lebih suka pelatihan langsung, namun metode lain yang lebih murah dapat digunakan termasuk manual pelatihan, selebaran tercetak, dan materi online tentunya. Jadi itu adalah penjelasan tentang jenis-jenis pelatihan, tentang pelatihan vendor dan pelatihan interaktif. Oke, kita next ke slide yang ke-16. Di slide yang ke-16 ini ada 4 jenis sistem pemeliharaan. Yang pertama itu adalah pemeliharaan korektif. Apa itu pemeliharaan korektif? Pemeliharaan korektif adalah perawatan korektif, mendiagnosis dan mengkoreksi kesalahan dalam sistem operasional untuk menghindari timbulnya masalah baru. Semua pekerjaan pemeliharaan memerlukan analisis yang cermat sebelum melakukan perubahan. Pendekatan pemeliharaan terbaik adalah versi SDLC yang diperkecil di mana penyelidikan analisis, desain, dan pengujian dilakukan sebelum penerapan solusi apapun. Ingat pada materi ini perbedaan antara lingkungan pengujian dan lingkungan operasional. Setiap pekerjaan pemeliharaan yang dapat mempengaruhi sistem harus dilakukan terlebih dahulu di lingkungan pengujian dan kemudian dipindahkan ke sistem operasional. Kemudian kita akan membahas jenis pemeliharaan selanjutnya, yaitu pemeliharaan adaptif. Apa itu pemeliharaan adaptif? Pemeliharaan adaptif menambahkan peningkatan pada sistem operasional dan membuat sistem lebih mudah digunakan. NS peningkatan adalah fitur atau kemampuan baru. Kebutuhan akan pemeliharaan adaptif biasanya muncul dari perubahan lingkungan, bisnis seperti produk atau layanan baru, teknologi manufaktur baru, atau dukungan untuk operasi berbasis web baru. Prosedur untuk pemeliharaan adaptif minor mirip dengan pemeliharaan korektif rutin. Seseorang pengguna mengajukan permintaan sistem yang dievaluasi dan diprioritaskan oleh komite peninjauan sistem. Tim pemeliharaan kemudian menganalisis, merancang, menguji, dan mengimplementasikan peningkatan tersebut. Kemudian, prosedur untuk kedua jenis pemeliharaan sama. Pemeliharaan adaptif membutuhkan
lebih banyak sumber daya departemen daripada pemeliharaan korektif kecil. Proyek pemeliharaan adaptif lebih besar seperti proyek SDLC. Skala kecil karena prosedur pengembangannya serupa. Pemeliharaan adaptif bisa lebih sulit daripada pengembangan sistem baru karena peningkatan harus lebih bekerja dalam batasan sistem yang ada. Yang selanjutnya yaitu pemeliharaan sempurna. Apa itu pemeliharaan sempurna? Pemeliharaan sempurna adalah perawatan sempurna, melibatkan perubahan sistem operasional agar lebih efisien, andal, atau dapat dipelihara. Permintaan untuk pemeliharaan korektif dan adaptif biasanya datang dari pengguna, sedangkan Departemen TI biasanya memulai pemeliharaan sempurna. Kemudian jenis pemeliharaan yang terakhir adalah pemeliharaan pencegahan. Untuk menghindari masalah, pemeliharaan preventif memerlukan analisis area di mana masalah mungkin terjadi. Seperti perawatan sempurna, Departemen TI biasanya memulai pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif seringkali menghasilkan peningkatan kepuasan pengguna, penurunan waktu berhenti, dan pengurangan TCO. Pemeliharaan preventif bersaing untuk sumber daya TI bersama dengan proyek lain dan terkadang tidak menerima prioritas tinggi yang layak. Kemudian kita ke slide yang ke-20. Di sini terdapat pentingnya manajemen konfigurasi. Manajemen konfigurasi atau CM terkadang-kadang disebut sebagai kontrol perubahan atau CC. Adalah proses untuk mengontrol perubahan kebutuhan sistem selama pengembangan perangkat lunak. Manajemen konfigurasi juga merupakan alat penting untuk mengelola perubahan dan biasanya sistem setelah sistem beroperasi. Sebagian besar perusahaan menetapkan proses spesifik yang menjelaskan bagaimana perubahan sistem harus diminta dan didokumentasikan. CM sangat penting jika sistem memiliki beberapa versi yang berjalan di lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda. Manajemen konfigurasi juga telah membantu mengatur dan mengganti dokumentasi. Sistem operasional memiliki dokumentasi ekstensif yang mencakup pengembangan modifikasi dan pemeliharaan untuk semua versi sistem yang diinstal. Sebagian besar materi dokumentasi termasuk permintaan sistem awal, data manajemen proyek, laporan akhir fase, kamus data dan operasi TI, serta manual pengguna disimpan di Departemen TI. Melacak semua dokumentasi dan memastikan bahwa pembaharuan didistribusikan dengan benar adalah aspek penting dari manajemen konfigurasi. Kemudian kita ke slide yang ke-21, yaitu metodologi rilis dan kontrol versi. Apa itu metodologi rilis dan kontrol versi? Metodologi rilis pemeliharaan digunakan. Semua perubahan non-kritis ditahan sampai dapat diimplementasikan pada waktu yang sama. Setiap perubahan didokumentasikan dan diinstal sebagai versi baru dari sistem yang disebut rilis pemeliharaan. Untuk sistem yang dikembangkan sendiri, waktu antara rilis biasanya tergantung pada tingkat aktivitas pemeliharaan rilis. Baru untuk memperbaiki kesalahan kritis. Bagaimanapun mungkin segera ditetapkan daripada disimpan untuk rilis terjadwal berikutnya. Metodologi rilis menawarkan beberapa keuntungan, terutama jika dua tim melakukan pekerjaan pemeliharaan pada sistem yang sama. Ketika metodologi rilis digunakan, semua perubahan diuji bersama sebelum versi sistem baru dirilis. Pendekatan ini menghasilkan versi yang lebih sedikit biaya, dan lebih karena semua perubahan dikoordinasikan dan menjadi
efektif secara bersamaan. Metodologi rilis juga memiliki beberapa kelemahan potensial. Pengguna mengharapkan respon yang cepat terhadap masalah dan permintaan mereka, tetapi dengan metodologi rilis, fitur baru atau peningkatan lebih jarang tersedia. Bahkan, ketika perubahan akan meningkatkan efisiensi sistem atau produktivitas pengguna, potensi penghematan harus menunggu hingga rilis berikutnya, yang dapat meningkatkan biaya operasional. Kemudian kita ke kontroversi. Kontroversi adalah proses pelacakan rilis sistem atau versi. Ketika versi baru dari suatu sistem diinstal atau dirilis sebelumnya adalah diarsipkan atau disimpan. Jika versi baru menyebabkan sistem gagal, perusahaan dapat menginstal ulang versi sebelumnya atau memperbaikinya untuk memulihkan operasi. Selain itu, melacak versi sistem, staf TI bertanggung jawab untuk mengkonfigurasikan sistem yang memiliki beberapa modul yang berbagai tahap rilis. Misalnya, sistem akuntansi mungkin memiliki modul piutang berumur 1 tahun yang harus berinteraksi dengan modul pengajian baru. Banyak perusahaan menggunakan aplikasi komersial untuk menangani kontrol versi untuk sistem yang kompleks. Ada juga banyak alternatif sumber terbuka dan gratis juga. Baik, sebelum saya tutup, saya akan memberikan sebuah kesimpulan atau menarik sebuah kesimpulan. Jadi pada materi ini, kesimpulannya adalah dalam pemodelan terdapat 2 model, yaitu model sains dan teknis serta pemodelan sistem kompleks. Untuk pemodelan model ada beberapa cara, diantaranya pemodelan deskriptif dan pemodelan berbasis aturan. Siklus khas upaya pemodelan berbasis aturan melewati langkah-langkah berikut yang mirip dengan siklus penemuan ilmiah yang kita bahas tadi. Yang pertama yaitu amati sistem yang Anda minati, yang kedua merefleksikannya, kemungkinan aturan atau mungkin menyebabkan karakteristik sistem yang terlihat dalam pengamatan. Yang ketiga, turunkan prediksi dari aturan tersebut dan bandingkan dengan kenyataan. Yang keempat, ulangi langkah di atas untuk mengubah aturan sampai Anda puas dengan modelnya atau Anda kehabisan waktu atau dana. Dan agar menjadi model yang baik diperlukan kesederhanaan dari model dan keabsahan model. Kemudian ISO 9000-3/2014 adalah seperangkat pedoman yang ditetapkan dan diperbarui oleh organisasi internasional untuk standarisasi ISO untuk menyediakan kerangka jaminan kualitas untuk mengembangkan dan memelihara perangkat lunak. Pengujian sistem suatu bentuk pengujian yang melibatkan seluruh sistem informasi dan mencakup sampel data aktual atau langsung melakukan query dan menghasilkan laporan untuk mensimulasikan kondisi operasi aktual. Semua opsi pemrosesan atau output diverifikasi oleh rencana pelatihan sistem informasi atau diverifikasi oleh pengguna dan tim pengembangan proyek TI untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan benar dan baik. Sistem informasi yang sukses membutuhkan pelatihan bagi pengguna manajer dan anggota staf TI. Seluruh upaya pengembangan sistem dapat bergantung pada apakah orang memahami sistem dan mengetahui cara menggunakannya secara efektif atau tidak. Rencana pelatihan adalah dokumen yang merinci persyaratan ini. Pelatih sebuah strategi di mana satu kelompok pengguna telah dilatih dan dapat membantu orang lain. Pengguna sering belajar lebih cepat dari rekan kerja yang berbagi pengalaman dan tanggung jawab pekerjaan yang sama. Pemeliharaan adalah mengubah pemrograman atau program, prosedur, atau dokumentasi untuk memastikan kinerja sistem yang lebih benar bentuknya, menyesuaikan sistem dengan perubahan persyaratan, dan membuat sistem beroperasi lebih efisien. Keutuhan tersebut dipenuhi dengan pemeliharaan korektif, adaptif, perspektif, dan preventif. Metodologi rilis pemeliharaan sistem rilis bernomor yang digunakan oleh organisasi, terutama perangkat lunak vendorware
yang membantu mengatur perubahan dan pembaharuan pemeliharaan kontrol versi proses rilis sistem pelacakan. Jadi itulah kesimpulannya, dan di sini saya akan menutup presentasi ini. Terima kasih kepada para penonton atau para pengamat yang telah mengamati atau telah melihat hasil presentasi saya. Saya Yusuf Maulana Sidik dan rekan saya Reynold Surya Mulyono mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang baik saat penyampaian materi. Kami harap dimaklum. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.